قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan kepada kita karunia dan kasih sayang. Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Allah yang mengumpulkan kita di kota Madinah, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara karunia kasih sayang yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan tiada ucapan yang paling indah yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan kalimat yang diucapkan oleh para nabinya, wa qala alhamdulillah, dan mereka senantiasa dan selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nama yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Muqaffi, Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Itu semua merupakan di antara nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka bersepakat bahwa Nabi memiliki lebih daripada atau kurang lebih 14 nama. Sedangkan lebih daripada itu mereka berbeda di dalamnya, seperti Taha, Yasin dan yang semisalnya. Namun yang terpenting ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan nama tersebut kecuali ada kelebihan yang dimiliki oleh Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Semua para nabi dan para rasul mereka adalah Nabiur Rahmah. Semua mereka diutus oleh Allah sayang kepada umatnya. Tetapi kenapa mereka tidak disebut dengan Nabiur Rahmah? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Nabiur Rahmah? Karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Dan banyak sekali buktinya ikhwatul Islam. Salah satunya sebuah kisah yang selalu kami sampaikan, yang masih memiliki fakta sejarah, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Di kota Madinah ada bukit yang bernama Bukit Sili'. Bukit Sili' ini ikhwatul Islam, apabila kita pergi melihat kejadian yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di Perang Khandaq, maka di belakangnya disebut dengan Bukit Sili'. Sekarang ada yang namanya Masjid Khandaq atau yang kita kenal dengan Sab'a Masajid. Kemudian di depannya, disitulah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit atas usulan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sehingga kaum muslimin mereka dibentengi dari depan oleh parit, dari belakang oleh bukit. Nah, bagian belakang ini disebut dengan Bukit Sili'. Dan dia tidak jauh dari Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, di bagian kanan kita. Kemudian di salah satu mulut daripada bukit tersebut dinamakan dengan Sajadah. Mulut bukit ini dinamakan dengan Bukit Sajadah. Dan kita tahu apa makna daripada kalimat sajadah. Sajadah itu artinya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertanya, apa alasannya dan mengapa dia dinamakan dengan Bukit Sajadah? Karena suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari Nabi di Masjid Nabawi tidak dijumpai. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekitar kota Madinah juga tidak didapatkan. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa tadi kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi keluar ke arah kanan. Maka sahabat ini menyusul arah yang tadi telah disebutkan. Maka sampailah sahabat ini ke Bukit Sili'. Tiba-tiba dia dikejutkan bahwa ternyata Nabi ada di sana dan dia menjumpai Nabi dalam keadaan sujud, dan sujud Nabi sangat lama. Saking lamanya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ini mengatakan, hampir saja kami berburuk sangka. Artinya berburuk sangka, hampir saja kami mengatakan
bahwa Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sujud? Dan itu merupakan di antara prasangka sahabat Nabi SAW yang menunjukkan saking lamanya Nabi SAW sujud. Mengapa Nabi SAW sujud di sana? Apakah ada keutamaan? Tidak. Keutamaan itu hanya khusus di dalam Masjid Nabawi, terutama di dalam melaksanakan ibadah salat. Tiba-tiba Nabi SAW didapatkan sujud di sana. Dan sujud Nabi bukan dalam waktu yang singkat, panjang sekali sujud Nabi SAW, lama. Dan kita tahu satu-satunya gerakan salat yang boleh kita bawa keluar adalah gerakan sujud. Gerakan yang lainnya tidak boleh kita bawa keluar. Misalnya gerakan tangan kita letakkan di dada, seperti ini tidak boleh kita bawa keluar. Dimanapun kita berada, tidak boleh kita letakkan tangan di dada dalam bentuk kita melaksanakan ibadah salat. Begitu juga dikala kita ruku, tidak boleh kita ruku kecuali dalam salat. Tapi satu-satunya gerakan salat yang bisa kita bawa keluar adalah gerakan sujud. Ada saudara kita, tiba-tiba dia tidak salat, kemudian dia langsung bersujud, maka kita tahu apa yang dia lakukan. Dia sedang sujud, dan kita pun tahu sujud apa yang dia lakukan. Dia melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi sujud di sana dalam waktu yang sangat lama? Karena Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bertanya, nikmat apa yang Allah berikan kepada baginda Nabi yang mulia sehingga Nabi bersujud dalam waktu yang lama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Jibril datang kepada Nabi dan bertanya, menyampaikan pertanyaan Allah. Tanyakan kepada Muhammad, wahai Jibril, akan aku apakan umatmu? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan jawaban, engkau yang lebih tahu ya Allah, engkau lebih tahu apa yang aku inginkan. Kemudian Jibril kembali datang kepada Allah mengatakan apa yang disebutkan oleh Nabi. Maka di saat itu pula lah Allah perintahkan Jibril kembali kepada Nabi dan mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nusuhum. Kabarkan kepadanya bahwa kami akan buat dia bangga melihat umatnya, dan kami tidak akan pernah membuat dia kecewa terhadap umatnya. Artinya apa, ikhwatal Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah akan muliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam bentuk kemuliaan tersebut, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama di hari akhirat, dan kita pula lah umat yang akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan di antara salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan banyaknya umat Nabi bangga akan umatnya, sehingga dengan banyaknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi penduduk surga yang terbanyak. 2/3 surga diisi oleh umat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan kita agar kita menjadi salah satu di antara yang 2/3 tersebut. Dan itu merupakan di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia. Sehingga dengan ayat ini, dengan kalimat ini, dengan firman ini, maka Nabi pun bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak akan mengecewakan Nabi terhadap umatnya. Artinya umat Nabi akan diberikan kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Maka di saat itulah Nabi pun tersungkur, bersyukur, kemudian bersujud dalam waktu yang lama, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Artinya ya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Sayang yang tiada bertepi, ibarat lautan yang kita tidak tahu mana ujungnya. Begitulah sayang baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Maka dengan itu pula lah kita ingin menebus atau kita ingin membalas kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sadar bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah membalas kasih sayang Nabi, namun yang kita inginkan, kita ingin termasuk umat yang sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Nabi ikhwatul Islam terkumpul di dalam 4 kata. Yang pertama, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar
wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kalau ada di antara kita yang mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus terkumpul di dalamnya 4 kalimat ini. Kalau belum terkumpul di dalamnya 4 kalimat ini, maka cinta mereka masih dipertanyakan atau cinta yang belum sempurna. Yang pertama, bagaimana kita berusaha mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang Nabi perintahkan, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, apapun yang Nabi kabarkan 15 abad yang silam, kita percaya atau kurang percaya, sesuai dengan teknologi atau tidak, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na tanpa banyak bertanya. Kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi yang mulia. Dan yang terakhir, dan kita tidak akan pernah beribadah kepada Allah kecuali melalui jalur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pula lah yang memperkenalkan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya cinta kepada Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Itulah konsep daripada cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kasih sayang Rasulullah atau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas, mengenang, mengetahui, mempelajari tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sesuatu yang berkaitan dengan kota Madinah. Kota Madinah ini, ikhwatul Islam, adalah kota yang Allah pilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah datang ke daerah yang lainnya. Kemana Nabi datang sebelum ke Madinah? Siapa yang tahu? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Syakarallahu lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah datang ke Taif. Dan Taif itu, ikhwatul Islam, mungkin sebahagian kita sudah pernah datang ke sana. Pemandangannya indah, cuacanya juga bagus, tempatnya strategis, tidak jauh dari kota Mekkah Al-Mukarramah. Nabi SAW datang ke sana. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Taif sebagai tempat Nabi SAW. Maka ada saja alasan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memilihnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan Madinah untuk Nabi SAW. Nabi sudah pernah datang ke sana. Kalau seandainya kita berandai-andai dikala Nabi SAW datang ke Taif, kalau seandainya mereka menerima dakwah Nabi, maka Nabi akan tinggal di sana, dan risalah juga akan berkembang di sana, di Taif. Namun apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada musibah yang paling besar, yang paling berat engkau rasakan dibandingkan dengan kejadian yang ada di Uhud?" Di Uhud, musibah yang dirasakan oleh Nabi luar biasa. Sehingga Aisyah bertanya, apakah ada musibah yang lebih berat yang engkau rasakan? Maka Nabi mengatakan, iya. Ketika aku keluar dari Mekkah, kemudian aku pergi ke Taif untuk berdakwah. Kemudian tidak satu pun di antara mereka yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pembesar yang ada di Taif, mereka memerintahkan anak-anak, wanita, para budak untuk mengambil batu, melemparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu tersebut. Mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Taif tidak menjadi tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orangnya pada waktu itu mereka belum menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah ingin menjadikan Madinah tempat hijrah Nabi, dan Allah juga ingin menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal Nabi, dan Nabi akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Madinah apa kelebihannya, ikhwatul Islam, terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perekonomiannya biasa, tempatnya juga biasa, udaranya luar biasa.
Luar biasa dinginnya, luar biasa panasnya. Apa kelebihannya? Tidak ada. Sehingga dulu Madinah disebut dengan Yasrib. Yasrib itu diambil dari kata-kata tasrib. Sebagaimana ayat yang sebelumnya kita sebutkan, ungkapan Nabi Yusuf kepada saudaranya, qala la tasriba 'alaikum al-yawm. La tasrib, apa arti la tasrib? Tidak berdosa, tidak terhina. Artinya dari kata itulah diambil Yasrib. Yasrib itu artinya terhina, dosa. Atau diambil dari sur itu artinya ikhwatul Islam, sama artinya membinasakan. Makanya kota Madinah dulunya sebelum Nabi ada di sini adalah kota yang banyak wabah penyakit. Siapapun yang datang ke kota Madinah dan mereka bukan berasal dari Madinah, maka mereka minimal akan sakit jika mereka berada di dalamnya. Karena memang itu maknanya. Dan kota Madinah adalah kota awba'u ardillah, kota yang paling banyak wabah penyakitnya. Orang Madinah yang tinggal di dalam Madinah, mereka sudah terbiasa. Tapi mereka yang berasal dari luar Madinah, salah satunya orang-orang muhajirin, sehingga hijrah ke kota Madinah bukan hijrah yang mudah. Hijrah meninggalkan kampung halaman, hijrah meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, datang ke suatu daerah yang mereka tahu apa namanya. Nama daerah tersebut dulunya adalah Yasrib, yang tidak satu pun orang datang ke sana kecuali mereka akan mendapatkan musibah, sakit sesuai dengan namanya. Sehingga dengan demikian dinamakan dengan Yasrib. Artinya ikhwatul Islam, kalau dibandingkan dengan daerah yang lainnya, apa kelebihan kota Madinah? Kelebihan kota Madinah adalah karena Allah yang memilihkan untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, tidak diterima di sana. Nabi kembali pulang. Ketika Nabi pulang ke kota Mekah, tiba-tiba ada utusan kurang lebih 12 orang yang berasal dari Yasrib pada waktu itu. Kemudian mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi mudah bagi mereka untuk menerimanya, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Maka mereka pun berjanji dengan Nabi, bagaimana kiranya nanti kita akan berjumpa lagi. Maka perjumpaan berikutnya itulah disebut dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian mereka juga belum puas. Semakin indah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin masuk ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengarkan dari Nabi SAW, maka terjadi pula lah yang namanya Bai'at Aqabah yang kedua dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian mereka juga belum puas. Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kirimkan kepada kami orang yang akan menyampaikan wahyu ini agar hati kami subur dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka dikirimlah sahabat Mus'ab bin Umair, sehingga sahabat ini mendapatkan julukan. Yang pertama, dia adalah duta pertama kaum muslimin. Yang kedua, dia adalah Al-Muqri. Al-Muqri itu artinya orang yang mengajarkan penduduk Madinah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang Madinah, mereka juga belum puas. Yang mana pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dan disebutkan oleh Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Mereka-mereka yang menyediakan membuka lebar pintu halaman rumahnya untuk menyambut baginda Nabi yang mulia dan orang-orang yang ingin tinggal di dalamnya. Kemudian dikala Nabi sampai di kota Madinah, barulah Nabi berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi cinta kami terhadap kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah. Apa maknanya? Karena Madinah Yasrib, kota yang penuh dengan wabah, kota yang tidak bagus, kota yang banyak panasnya sangat panas, dinginnya sangat dingin, banyak wabah penyakit yang melanda. Maka dengan itu pula lah Nabi SAW berdoa terkhusus untuk para sahabatnya. Maka kemudian Allah kabulkan doa Nabi. Dan Madinah semenjak Nabi berada di dalamnya tidak lagi dipanggil dan disebut dengan Yasrib. Dan Nabi SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang mereka menamakan dengan Yasrib. Artinya bukan kaum muslimin lagi yang menamakan kota Madinah dengan Yasrib. Nabi mengatakan yaquluna laha Yasrib, mereka menamakan Madinah dengan Yasrib. Siapa mereka? Artinya bukan kaum muslimin lagi. Wa hiya al-Madinah, karena nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Dan Al-Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Dan kekhususan Madinah ikhwatul Islam artinya hanya kota saja. Madinah itu artinya kota. Misalnya Jeddah, Madinah Jeddah. Makkah, Madinah itu Makkah. Taif, Madinah Taif.
Tiba-tiba di Madinah, namanya hanya Madinah, tidak ada sandarannya kecuali kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada namanya, hanya sekedar kota, tapi kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang Madinah disebut dengan Madinah An-Nabawiyah, artinya Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi berada di sini untuk selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan kota Madinah untuk baginda Nabi yang mulia, dan pilihan Allah merupakan pilihan yang terbaik. Tidak mungkin Allah memilih kota Madinah untuk baginda Nabi kecuali kotanya adalah kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pantas ikhwatal Islam, tidak boleh kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, apapun yang mereka rasakan, di musim dingin, dinginnya minta ampun, di musim panas juga sangat panas. Kalau di Mekah musim dingin biasa, kalau di Mekah musim panas juga biasa, tapi kalau di Madinah itu luar biasa. Sehingga apa yang harus kita ingat? Yang kita ingat, ini kota Nabi, ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Dan ketika Allah memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kelebihannya. Sehingga di dalam sebuah riwayat di Ikhwatul Islam yang harus kita kedepankan, apapun yang berlaku kepada kita selama kita berada di kota Madinah, hanya satu kata yang harus kita ucapkan atau yang harus kita berikan nasihat kepada kita bersama. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan kesabaran. Sabar saja jawabannya. Karena itu yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semua mereka yang tinggal di Madinah, baik mereka yang menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya, atau tinggal di dalamnya hanya waktu yang berbilang, atau hanya beberapa hari saja, apapun yang mereka dapatkan, cuacanya, keadaannya, daerahnya, maka yang harus mereka kedepankan adalah rasa sabar. Dan Nabi SAW menyebutkan, tidak satu pun di antara umatku yang sabar dikala mereka berada di kota Madinah, kecuali aku akan menjadi saksi untuknya di hari akhirat. Dan di dalam riwayat yang lain, aku memberikan syafaat untuknya di hari akhirat. Apa maknanya ikhwatul Islam? Antara dua kalimat. Kalimat yang pertama, Nabi menyebutkan aku yang menjadi saksi baginya. Artinya Nabi yang akan menjadi saksi bagi orang yang tinggal di kota Madinah. Kemudian mereka sabar dikala mereka berada di kota Madinah. Maka Nabi akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan, dia dulu sabar selama mereka tinggal di kota Madinah. Nabi menjadi saksi untuknya. Kalau Nabi yang bersaksi, maka itu adalah langkah mudah bagi kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam riwayat yang kedua, Nabi memberikan syafaat. Artinya mereka yang berada di kota Madinah, kemudian mereka sabar walaupun mereka melakukan dosa dan maksiat, maka Nabi akan memberikan syafaat untuknya. Maka itulah makna daripada kalimat yang pertama syahid, dan yang kedua syafi'. Syahid bagi mereka yang sabar, syafi' bagi mereka yang mungkin melakukan dosa dan kesalahan. Kedua-duanya kita menginginkannya. Kita ingin Nabi menjadi saksi bagi kita, sebagaimana kita ingin juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah ketika kita berada di kota Madinah, kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, dan Allah pasti memilihkan Madinah kota yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, kota Madinah pula menjadi kota tempat peristirahatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota Madinah, dan Nabi dikuburkan di kota Madinah, dan Madinah akan memiliki Nabi untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Dan itu terhitung sebagai salah satu keutamaan kota Madinah. Sehingga mengapa kita harus cinta kepada kota Madinah? Karena kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna cinta kepada Nabi, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu keutamaan Madinah atau kita tidak tahu keutamaan Madinah, cukup bagi kita satu saja. Ketika kita tahu Nabi cinta kepada kota Madinah, walaupun kita tidak tahu apa keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah, bagaimana keunggulannya, apa kelebihannya, kita tidak tahu itu semua. Tapi yang kita tahu Nabi cinta kepada Madinah, maka cukup bagi kita menjadi alasan untuk mencintai kota Madinah. Karena dengan mencintai kota Madinah, secara otomatis kita pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kalau ada di antara kita yang tidak mencintai Madinah, berarti mereka juga tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna cinta, mencintai apa yang dicintai oleh orang-orang yang kita cintai. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menjelaskan akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam disalatkan.
Nabi SAW disolatkan di hari Thulatha, yaitu di hari Selasa. Dan cara mensolatkan Nabi SAW berbeda dengan keumumannya. Tidak ada di antara para sahabat Nabi mereka yang menjadi imam, sehingga mereka solat sendirian, atau mereka solat berdua atau bertiga, maksimal berlima. Kemudian setelah para sahabat dari kalangan laki-laki mereka mensolatkan Nabi SAW secara bergantian, maka setelahnya para perempuan yang mensolatkan Rasulullah SAW atau sahabiat yang mensolatkan Nabi SAW. Kemudian setelahnya maka baru anak-anak yang mensolatkan Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal Islam, hatta idza faraghu adkhalu sibyan. Kemudian setelah mereka selesai, artinya yang perempuan selesai, maka mereka pun memasukkan anak-anak untuk mensolatkan Rasulullah SAW agar mereka mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Walam ya'umman nas ala Rasulillah SAW ahad. Dan tidak satu pun di antara sahabat Nabi yang menjadi imam untuk mensolatkan Nabi SAW. Para ulama mereka menjelaskan ikhwatul Islam, mengapa mereka tidak menjadi imam, mengapa Nabi tidak ada imamnya. Banyak alasan yang diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama, tidak mungkin mereka menjadi imam di depan seorang yang ditunjuk sebagai imam oleh Allah Azza wa Jalla. Imam yang sebenarnya adalah Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah imam semua manusia. Bukankah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah tuan daripada semua anak Adam. Artinya Nabi pemimpinnya, Nabi imam semuanya. Dan tidak mungkin para sahabat maju menjadi imam dan Nabi adalah imam untuk segalanya. Seolah-olah mereka tidak berani menjadi imam karena Nabi ada di sana. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, antara imam dengan makmum, biasanya imam dengan makmum, mana yang lebih bagus? Menjadi imam atau menjadi makmum? Mana yang lebih bagus? Jadi imam. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Jadi imam. Jadi imam, kenapa? Berat loh jadi imam. Karena imam itu adalah pemimpin dari jamaah. Imam itu adalah pemimpin dari jamaah. Apa dalilnya? Kalau tidak pandai bahasa Indonesia boleh bahasa Arab. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk sebagai pemimpin. Apalagi keutamaannya kita tahu semuanya. Silakan. Insyaallah sehat. Insyaallah. Imam itu ikhwatul Islam, al-muadzin mu'taman. Muadzin itu mereka orang yang diberikan amanah. Wal imamu dhamin, dan imam itu yang memberikan jaminan. Artinya imam itu akan memberikan jaminan kepada makmumnya. Kalau seandainya ada di antara mereka yang bermakmum, mereka salah, seperti misalnya mereka meninggalkan yang wajib. Karena di dalam salat itu ikhwatul Islam ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Meninggalkan yang rukun batal rokaatnya, diganti dengan rokaat yang baru. Bukan batal salatnya, tapi rokaatnya dibatalkan, tidak dihitung. Misalnya rokaat pertama kita meninggalkan Al-Fatihah, bagi mereka mengatakan itu adalah rukun, maka rokaat ini tidak dihitung. Kalau mereka yang meninggalkan wajib, maka tetap sah, tapi diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang sunnah ditinggalkan, maka tidak menjadi masalah. Misalnya ada orang yang baca imam Alhamdulillahirrabbilalamin sampai terakhir waladhdallin amin, kemudian dia lupa baca ayat. Baca ayat apa hukumnya? Sunnah, maka tidak menjadi masalah. Nah artinya ya ikhwatul Islam, kalau kita sholat sendirian, itu yang harus kita lakukan. Terutama misalnya yang rukun mungkin sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang meninggalkan yang wajib. Apa contohnya? Doa ketika ruku. Banyak di antara kita yang ruku, kemudian mereka lupa apa yang mereka baca. Kenapa mereka lupa? Ingat bis sedang menunggu di luar, atau lapar misalnya, atau antrian, dan masalah yang lainnya. Dan itu kita rasakan semuanya. Kadang dikala kita sujud, kita lupa apa yang kita baca. Kalau kita sholat sendirian, harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita melaksanakan berjamaah bersama kaum muslimin, dan rata-rata kita merasakan yang demikian, terutama menjadi makmum. Menjadi makmum itu banyak lupanya. Ketika kita lupa, terutama yang wajib, apakah kita harus melakukan sujud sahwi terakhir? Siapa yang tahu jawabannya? Paham pertanyaannya? Atau kita yang pertama ya? Silakan. Apa yang harus dia lakukan? Ketika kita sholat berjamaah, tiba-tiba imam, kita mengikuti imam.
Tapi kita dikala sujud lupa bacaan sujudnya, padahal bacaan sujud itu hukumnya adalah wajib, atau lupa bacaan ruku atau bacaan di antara dua sujud, apakah kita harus sujud sahwi? Apa? Apa bisa disambung apa kata apa? Hukumnya, apakah kita sujud sahwi atau tidak? Iya. Kita berjemaah. Berarti banyak kaum muslimin yang tidak sah salatnya nih. Mereka tidak sujud sahwi. Masya Allah, silakan Pak, silakan bisa diapakan ke belakang. Insya Allah sehat Pak ya. Ikhwatul Islam, kalau kita berjamaah tidak ada sujud sahwinya, walaupun kita lupa kepada wajibnya, kenapa demikian? Imam yang bertanggung jawab. Itulah gunanya kita berjamaah. Bisa dipahami? Itulah gunanya kita berjamaah. Kalau imam atau kalau makmum yang melakukan kesalahan, maka kita sudah bersama-sama dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berjamaah, apalagi imam. Makanya disebut dengan imam itu adalah dhamin. Imam itu penanggung jawab. Maka Nabi SAW menyebutkan imam itu adalah sebagai penanggung jawab. InsyaAllah bisa dipahami ya. Nah, artinya apa ikhwatul Islam? Berarti imam itu punya tugas. Para sahabat Nabi SAW tidak mau demikian, karena mereka saling berlomba-lomba. Mereka tidak mau ada yang imam, ada yang makmum. Tidak mau mereka. Kalau ada imam, ada makmum untuk mensalatkan Nabi SAW, berarti dia lebih mulia dari dia. Mereka tidak mau. Dan kita tahu di antara sifat para sahabat Nabi SAW, tidak ada sekecil apapun kebaikan kecuali mereka akan berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Mereka tidak mau kalah. Dan itulah sifat sahabat Nabi yang mulia, al-ithar. Mereka berlomba-lomba di dalam masalah agama, dan mereka tidak ingin yang lain mendahuluinya. Kalau ada imam, dikala mensalatkan Nabi, ada makmum, berarti seolah-olah imam ini lebih mulia daripada makmum. Dan mereka tidak mau. Sehingga mereka tidak ada yang mensalatkan Nabi SAW, ada imamnya, ada makmumnya. Mereka semua ingin salat sendirian untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Dan itulah sifat mulia sahabat Nabi yang mulia, ingin berlomba-lomba mendapatkan semua kebaikan yang ada. Makanya ada sebuah cerita ikhwatul Islam, cerita antara muhajirin dengan ansar. Orang muhajirin, rata-rata mereka itu adalah orang-orang fakir. Dan dengan kefakiran mereka itulah Allah berikan kepada mereka kemuliaan dan kelebihan yang luar biasa. Yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Yang pertama kali masuk surga, siapa yang pertama kali masuk surga? Nabi SAW. Yang kedua siapa? Orang-orang fakir dari muhajirin. Artinya banyak kelebihan yang mereka miliki, karena memang sifat mereka identik dengan kefakiran. Dengan itu pula Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin. Ingatlah kalian bagaimana orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Nah, orang-orang muhajirin ikhwatul Islam rata-rata mereka fakir. Orang Ansar, karena mereka penduduk Madinah, mereka ahli dalam perkebunan, rata-rata banyak di antara mereka yang memiliki kelebihan harta dibandingkan dengan orang-orang muhajirin. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba orang muhajirin mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka kadukan adalah orang-orang Ansar. Jadi orang muhajirin mengadu kepada Nabi tentang saudaranya yang berasal dari Ansar. Apa yang mereka kadukan? Ya Rasulullah, ketika kami salat, maka Ansar pun salat, kami sama-sama dapat pahala. Ketika kami puasa, mereka pun puasa, maka kami sama-sama dapat pahala. Ketika kami beramal dan beribadah, mereka juga beramal dan beribadah, kami pun sama-sama dapat pahala. Ketika mereka berinfak, karena mereka ada harta, sedangkan orang muhajir tidak ada hartanya. Jangankan harta, rumah tidak ada. Tidakkah kita tahu mereka tinggal di dalam Masjid Nabawi, atau yang kita kenal dengan Ashabus Suffah? Apa yang akan mereka infakkan? Tidak ada hartanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ketika mereka berinfak, artinya orang-orang muhajir, orang-orang Ansar, kami tidak ada yang kami infakkan, dan mereka lebih dari kami. Mereka menangis kepada Nabi SAW. Coba bayangkan, alasannya kenapa orang Ansar ini lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan kami. Begitulah sifat para sahabat Nabi SAW. Mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan dan mendapatkan kebaikan. Kalau masalah kebaikan, kita harus berlomba ikhwatul Islam. Jangan ada namanya istilah isar. Isar itu adalah istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang Ansar. Wa yusiruna ala anfusihim.
Orang Ansar di antara salah satu sifatnya, mereka akan mendahulukan saudaranya, terutama dari kalangan Muhajirin, dalam perkara dunia. Tapi isarnya dalam perkara dunia. Isar itu artinya mendahulukan. Kalau dalam perkara dunia misalnya minum, ada Ansar yang ingin minum, ada Muhajirin yang minum, maka orang Ansar akan memberikan kepada orang Muhajirin terlebih dahulu, minum kalian yang pertama. Itu namanya isar. Dan itu sifat dimiliki oleh orang-orang Ansar, tidak dimiliki oleh umat manapun dan kaum apapun setelah orang-orang Ansar. Tidak ada yang punya kalimat isar, atau tidak ada di antara mereka yang berani isar, sehingga Allah abadikan sifat tersebut dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak ada isarnya. Tidak ada istilahnya misalnya, silahkan kamu dulu yang beribadah. Tidak ada kalimat yang demikian. Maka mereka akan berlomba-lomba di sana. Dan selalu kita ceritakan di ikhwatul Islam, di antara salah satu orang Ansar adalah Jabir dan ayahnya Abdullah. Jabir sahabat Nabi yang berasal dari Madinah, Abdullah ayahnya, kedua-duanya berasal dari Madinah, kedua-duanya berasal dari Ansar. Ketika terjadi perang Uhud, maka Jabir dan ayahnya bertengkar. Kenapa bertengkar? Siapa di antara mereka yang akan ikut berperang bersama Nabi? Jabir mengatakan, wahai ayahku, aku yang ikut, aku masih kuat, aku masih muda. Ayahnya tidak mau kalah. Nak Jabir, aku yang sudah tua, aku yang harusnya ikut, bukan kamu. Dan mereka harus tinggal salah satunya, tidak bisa kedua-duanya ikut, karena mereka punya tanggung jawab yang banyak. Abdullah ini banyak anaknya, Jabir banyak adiknya. Kalau mereka dua-duanya pergi, kalau seandainya mereka meninggal, siapa yang akan bertanggung jawab? Sehingga harus salah satu di antara mereka yang ikut. Jabir mengatakan, wahai ayahanda, aku yang ikut. Ayahandanya mengatakan, wahai Jabir, wahai anakku, aku yang ikut, ayahku yang ikut. Ayahmu sudah tua, biarkan ikut, mendapatkan syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya, dikala mereka ingin ikut berperang, maka yang ikut berperang adalah Abdullah ayahnya. Coba bayangkan antara ayah dengan anak, mereka berlomba untuk mendapatkan syahid di jalan Allah. Dan benar adanya ikhwatul Islam, orang yang pertama kali syahid di jalan Allah ketika terjadi perang Uhud adalah Abdullah, ayahnya Jabir bin Abdullah. Sesuai dengan keinginannya. Mana ada di antara kita yang saling demikian, yang saling berlomba-lomba dalam masalah melakukan ibadah? Tidak usah jauh-jauh. Kita punya orang tua. Siapa di antara kita yang berpacu berlomba, saya yang merawat ayah, saya yang merawat ibu? Yang lain mengatakan saya merawat ayah, saya merawat ibu. Siapa di antara kita dan keluarga kita yang mengatakan demikian? Itulah isar. Berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ikhwatul Islam, orang Muhajirin, orang Ansar, mereka punya isar. Tapi dalam perkara dunia. Kalau dalam masalah akhirat, mereka akan tidak mau membagi, atau mereka akan berlomba-lomba dengan saudaranya yang berasal dari Muhajirin. Sehingga orang Muhajirin ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami semuanya sama-sama beribadah, tapi dikala mereka berinfak dengan hartanya, kami tidak ada harta. Maka mereka sedih kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku yang berasal dari Muhajirin, ketahuilah, infak sedekah itu bukan hanya dengan harta. Infak itu banyak macamnya, sedekah itu juga banyak macamnya. Tersenyum kepada saudara, itu juga sedekah. Membantu saudara yang kesulitan, itu juga sedekah. Berzikir kepada Allah, itu juga sedekah. Membahagiakan keluarga, itu juga sedekah. Semuanya disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan duit. Sedekah dengan senyum, sedekah dengan mengucapkan salam, sedekah dengan menyapa kawan, sedekah dengan berbuat baik, sedekah dengan berzikir, semuanya disebut dengan sedekah. Maka berbahagialah orang-orang Muhajirin. Ternyata mereka akan bisa mengalahkan saudaranya dari Ansar. Mereka pun berzikir dengan zikir yang banyak, karena ingin mengalahkan orang-orang Ansar. Nah, lambat laun hadis ini diketahui pula oleh orang-orang Ansar. Mereka juga tidak mau kalah. Mereka pun akhirnya berzikir dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian dikala mereka juga masih sama, maka datang lagi orang Muhajirin mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang Ansar meniru apa yang kami lakukan, mereka juga melakukan amalan yang sama. Barulah di saat itu Nabi mengatakan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya ada orang yang dibukakan oleh Allah untuk kehidupannya, untuk dirinya semua amal kebaikan. Masalah sholat dia yang juara, masalah puasa dia yang nomor satu, masalah zakat semua ada
semua masjid, musalla, semua kebaikan untuk kaum muslimin ada zakatnya di sana. Masalah haji, tiap tahun dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Artinya ada orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya amal ibadah. Ada orang yang dibukakan oleh Allah satu di antara amal ibadah. Makanya Imam Malik rahimahullah menyebutkan, kalau seandainya ada di antara kita yang dibukakan oleh Allah satu amal ibadah saja, maka itu merupakan keberuntungan dunia dan akhirat. Artinya kita tidak akan mungkin menguasai semuanya, tapi salah satu saja yang bisa kuasai. Misalnya kita ada orang yang rajin salat, tapi penat dia tak mau dia berpuasa, kecuali puasa wajib saja. Ada orang yang rajin puasa wajib, semua wajib yang sunnah puasa dikerjakan, tapi sholatnya yang wajib-wajib saja. Ada orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi infaknya luar biasa. Ada orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa, infaknya biasa, tapi berbakti kepada orang tuanya luar biasa. Nah, artinya kalau ada di antara kita yang memiliki salah satu sifat yang dibukakan oleh Allah, maka Imam Malik mengatakan rubba rajul, maka dia ada orang-orang yang beruntung. Kalau satu saja kita sudah menjadi orang yang beruntung, bagaimana kalau pintu ibadah semuanya dibukakan oleh Allah untuk kita? Artinya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua pintu kebaikan. Masalah salat, mereka yang paling ahli di dalam melaksanakan salat. Masalah puasa, mereka berlomba-lomba di dalamnya. Masalah zakat, jangan kita tanya. Masalah berjihad, mereka yang paling selalu bersama Nabi SAW. Semuanya untuk mereka. Kita tidak meminta semuanya, satu saja sudah cukup. Sudah cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga dengan amalan tersebut kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Artinya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada kenapa para sahabat tidak ada jadi imam. Karena mereka tidak mau ada yang lebih dari saudaranya. Mereka ingin sama-sama lebih, sama-sama imam atau sama-sama makmum. Tidak ada yang imam dan yang makmum. Karena antara imam dengan makmum nanti ada ketimpangan di sana, sehingga tidak ada yang menjadi imam. Nah, jika mereka selesai, tidak ada yang menjadi imam. Begitu juga dengan perempuan, tidak ada yang menjadi imam. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak tidak ada yang menjadi imam ketika mereka mensolatkan Nabi SAW. Walam ya'umman nasa ala Rasulillah SAW ahad. Dan tidak ada satu pun di antara sahabat yang menjadi imam untuk mensolatkan Rasulullah SAW. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah Nabi disolatkan, maka akhir daripada solat ini bisa jadi mungkin sore Selasanya. Maka selesailah Nabi SAW disolatkan, dan Nabi masih berada di dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat belum selesai permasalahannya sampai di sini. Ketika mereka selesai mensolatkan Nabi SAW, kemudian para sahabat mereka berbeda lagi. Apa yang mereka bedakan? Laqad ikhtalafa al-muslimuna fil makan alladhi yughfaru lah. Para sahabat pun mereka berbeda di mana kita harus menggali perkuburan Nabi SAW. Kemarin di awal hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, ada dua orang tukang gali perkuburan. Siapa yang masih ingat? Siapa yang menggali perkuburan di Mekah, siapa yang menggali perkuburan di Madinah, dan siapa yang menggali perkuburan untuk Nabi SAW? Sila. Abu Talha ini di Mekah atau di Taif? Di Madinah. Betul. InsyaAllah. Berarti masih ragu ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Allah zikirkan. Silakan. Kalau di Madinah, yang biasa menggali perkuburan namanya sahabat Abu Talha. Kalau di Mekah, yang biasa menggali perkuburan adalah siapa? Abu Ubaidah. Nah, dicari dua orang ini. Siapa yang pertama kali ditemukan, mereka akan menggali perkuburan Nabi. Maka yang pertama kali ditemukan adalah Abu Talha, yang biasa menggali perkuburan di kota Madinah. Kemudian di kota Islam, setelah Nabi disalatkan, sebelum Abu Talha menggali perkuburan, para sahabat mereka berbeda di mana kita akan menggali perkuburan Nabi SAW. Artinya mereka belum tahu di mana Nabi SAW akan dikuburkan. Sahabat yang lain mereka tahu, tapi sebahagian kebanyakan sahabat mereka tidak tahu. Makanya ada sebuah riwayat di kota Islam, terutama berkaitan dengan Raudhah. Raudhah itu banyak riwayatnya. Yang pertama, riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku taman surga, kata Nabi SAW. Riwayat yang kedua juga dibawakan oleh Imam atau dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
sesungguhnya mimbarku akan berada di telagaku, dan mimbarku akan berada di depan pintu surga Allah Azza wa Jalla. Wa ma bainal mimbar, dan di antara rumah Aisyah ada taman di antara taman-taman surga. Itu riwayat yang kedua, bahwa raudhah itu di antara mimbar dan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Kemudian ada riwayat yang keempat, yang ketiga agak sama dengan yang kedua. Ma baina mimbari wa qabri. Ada kalimat perkuburan di sana. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Riwayat kebanyakan yang berkaitan dengan taman surga raudhah itu rata-rata menyebutkan di antara mimbar dan rumah Nabi. Di antara mimbar dan rumah Aisyah, karena rumah Aisyah juga rumah Nabi. Di antara mimbar dan kamar Nabi, sama semuanya. Kamar Nabi, rumah Aisyah, rumah Nabi itu sama. Karena rumah Nabi itu juga rumah Aisyah, kamar Nabi itu juga kamar Aisyah. Itu riwayatnya. Dan semua riwayat ini adalah riwayat yang benar adanya. Ada satu riwayat yang berbeza dari riwayat-riwayat berikutnya. Apa riwayat tersebut? Di antara perkuburanku dan mimbarku. Tidak disebutkan rumah, tapi disebutkan perkuburan. Riwayat ini ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama sebagai riwayat yang mungkar. Mungkar, kita harus tahu, hadis mungkar bukan berarti dia tidak benar. Mungkar, kenapa disebut dengan mungkar? Karena berbeda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Bisa jadi orang yang meriwayatkan hadis mungkar ini dia benar, dia thiqah, dia jujur. Tapi dikala dia menyelisihi kebanyakan riwayat, maka disebut dengan mungkar. Sehingga mungkar ini terhitung sebagai hadis yang lemah, yang dhaif, walaupun orang yang meriwayatkannya jujur. Itu disebut dengan hadis mungkar. Mungkar itu artinya berbeza dari riwayat-riwayat yang lainnya. Bukan satu, perbezaannya banyak. Sehingga Imam An-Nawawi dan juga imam-imam yang lainnya, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang mungkar. Mungkar itu artinya berbeda dari riwayat dan jalur yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena kalau seandainya para sahabat mereka mengetahui tentang hadis ini, Nabi menyebutkan di antara mimbarku dan perkuburanku ada taman di antara taman-taman surga, maka mereka tidak akan berbeda di mana Nabi akan dikuburkan jika Nabi meninggal. Paham atau tak? Bisa dipahami? Siapa yang paham angkat tangan? Kita ulang lagi. Karena antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya akan mendukung. Dalam riwayat masalah mimbar Nabi SAW disebutkan di antara rumah Nabi dengan mimbar. Riwayat kedua antara kamar Aisyah dengan mimbar, masih rumah Nabi. Kemudian di antara kamar rumah Aisyah masih rumah Nabi dengan mimbar. Itu riwayatnya. Semua riwayat itu berkaitan dengan rumah Nabi. Tiba-tiba ada riwayat yang menyebutkan perkuburan Nabi. Berarti seolah-olah Nabi akan dikuburkan di dalam rumah tersebut untuk menggabungkan riwayat ini. Kalau seandainya para sahabat mengetahui riwayat yang terakhir, bahwa taman surga itu di antara mimbar Nabi dan perkuburan Nabi, yang mana perkuburan Nabi itu di dalam rumah Nabi, maka mereka tidak akan berbeda di mana Nabi akan dikuburkan dikala Nabi sudah meninggal. Paham atau tak? InsyaAllah paham. Siapa yang paham angkat tangan? Baik, silakan Pak. Apa? Baik. Kemudian terus, Masya Allah, silakan. Bisa diantar sama apa Pak? Masya Allah. Iya, Masya Allah, barakallah. Karena memang kita melihat dari segi jalur hadis. Artinya ya Fadil Islam, yang kita ingin sampaikan adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Laqad ikhtalafa al-muslimuna fil makan alladhi yughfar lah. Kaum muslimin mereka berbeza di mana Nabi akan digali perkuburannya. Abu Talha yang tadi ditunjuk untuk menggali perkuburan kota Madinah dan yang akan menggali perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belum tahu di mana aku akan menggali perkuburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka tidak tahu. Kalau ada hadis ini, hadis yang tadi kita sebutkan, ini sambungan dan kaitannya. Kalau ada hadis ini dan semuanya benar, maka para sahabat tidak akan berbeza di sana. Karena mereka sudah tahu Nabi di mana dikuburkan. Tapi dikala riwayat ini merupakan riwayat yang lemah, artinya tidak sampai kepada sahabat Nabi atau mereka tidak tahu, maka di saat itulah mereka berbeza. Sampai kapan mereka berbeza? Coba kita perhatikan ikhwatul Islam, perbezaan para sahabat tersebut. Faqala qailun, ada di antara sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan,
yudfan fi masjidi. Nabi itu dikuburkan di dalam masjidnya. Wa qala qailun, yang lain mengatakan yudfanu ma'a ashabi. Nabi itu dikuburkan bersama para sahabatnya. Artinya belum ada kata sepakat di sana. Mereka tidak tahu. Karena Nabi SAW berbeda dengan umat yang lainnya atau berbeda dengan manusia yang lainnya. Tiba-tiba ketika mereka berbeza, faqala Abu Bakrin. Abu Bakar pun berkata, Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW pernah berkata, ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad. Tidak seorang pun di antara Nabi yang wafat, yang meninggal, kecuali mereka harus dikuburkan di mana dia meninggal. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti para sahabat sebelum Abu Bakar mengatakan hadis ini, para sahabat tidak tahu. Sampai Abu Bakar yang mengatakan, ketika mereka berbeda, di mana kita akan menggali perkuburan Nabi SAW? Karena tentunya sebagian hadis. Kenapa para ulama itu mereka berbeza? Kita lihat ikhwatul Islam. Ada sebuah kitab yang sangat indah. Judulnya adalah Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Menghilangkan kata-kata yang tidak bagus, disandarkan kepada para ulama. Kita pun bertanya, kenapa para ulama itu berbeda? Bukankah agama kita satu? Allah, Rabb kita adalah Allah, Nabi kita Muhammad, agama kita Islam, kita sama. Kemudian tiba-tiba ada perbedaan para ulama. Tunggu dulu ikhwatul Islam. Makanya ada tulisan ini, tulisan yang sangat bagus. Bagi kita yang tahu bahasa Arab, silakan dibaca. Raf'ul Malam, mengangkat, tidak boleh kita mencela para ulama dikala mereka menyebutkan nas-nas. Makanya terkenal dengan mazhab. Mazhab itu banyak sekali, bukan 4, banyak. Tapi yang diabadikan dan yang diberikan keberkahan oleh Allah 4 sahaja yang kita kenal. Yang pertama kita kenal dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tulisannya sedikit, tapi yang menyebarkan mazhabnya adalah 2 orang anak muridnya. Yang pertama bernama Abu Yusuf Al-Qadi, yang kedua bernama Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Itu yang pertama. Yang menyebarkan mazhabnya 2 orang muridnya. Ulama lain juga punya mazhab, tapi mana mazhabnya? Karena dulu orang tidak mencatat ilmunya. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80, masih dekat dengan Nabi SAW. Sehingga kebanyakan mereka belum mencatat. Jangankan orang dulu, orang-orang kita saja sebelum kita merdeka. Apa adakah tarikh-tarikh kita yang dicatat? Jangankan tarikh sejarah kita, tanggal lahir pun kadang kita tidak tahu. Coba tanya orang tua kita, tanggal berapa lahir? Semua jawabannya sama, 1 Januari. Karena mereka tak tahu. Itu baru kemarin, baru 70 tahun, 100 tahun. Bagaimana di zaman setelah Nabi SAW? Sehingga mereka tidak mencatat. Itu bukan sesuatu aib, karena mereka menggunakan hafalannya. Nah, Abu Hanifah ada 2 orang muridnya. Muridnya inilah mencatatnya, menyebarkannya. Maka tersebarlah mazhab Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Imam Malik. Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berasal dari daerah Yaman, lahir di Madinah, tinggal di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah. Dia ada kitabnya, ada catatannya. Dia kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang terkenal adalah Al-Muwatta. Dia tulis dalam masa 40 tahun. Diabadikan oleh Allah madhabnya. Kemudian datang lagi imam berikutnya, Imam Syafi'i, salah seorang imam yang nasabnya sama dengan nasab Nabi atau bersambung dengan Nabi SAW. Lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Lahir di Gaza, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Kufah, kemudian pergi lagi ke Baghdad, kemudian pada akhirnya meninggal di Mesir. Kemudian dan dia punya kitab Al-Risalah, Musnad, semuanya ada sanadnya, ada riwayatnya, sehingga dengan itu pula Allah abadikan perkataannya. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah, juga terkenal dengan kitabnya. Nah, intinya ya para Islam, ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa mereka berbeza? Salah satu alasannya karena hadis Nabi SAW. Tidak ada di antara mereka kecuali mereka akan mendahulukan hadis-hadis Nabi SAW. Hanya saja ada hadis yang sampai kepadanya atau ada hadis yang tidak sampai kepadanya. Karena dulu tidak sama dengan sekarang. Sekarang mencari hadis mudah, Google semua keluar hadis. Dulu mencari satu hadis 1 bulan. Satu hadis 1 bulan. Dengan itulah para ulama tidak ada tinggal di kampungnya. Semua mereka berkeliling dunia untuk mencari hadis dan mengumpulkan hadis Nabi. Nah, tentunya mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya.
Sehingga dikala sampai yang satu sampai kepadanya hadis, yang satu tidak sampai, akhirnya mereka berbeza di sana. Atau kalau seandainya satu sama-sama hadisnya, yang Imam Syafi'i mengatakan hadisnya kuat, Imam Ahmad mengatakan hadisnya lemah, di sana juga mereka berbeza. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka berbeza. Mereka tidak berbeza dalam masalah hadis Nabi SAW, tapi berbeza dalam mengambil hukumnya. Artinya ikhwatul Islam, jadi kita tidak boleh mengapa ada perbedaan. Mereka sebenarnya tidak mau berbeda. Bisa dipahami? Sehingga para ulama ini sebelum mereka berbeda ada titik temunya. Sehingga semua mereka mengatakan, kalau perkataanku salah, maka ambil perkataan yang benar, yang sahih, yang benar dari Nabi SAW. Semuanya mereka mengatakan yang demikian. Artinya mereka akan kembali merujuk kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah para sahabat Nabi. Jangankan para ulama, para sahabat saja mereka berbeza. Kapan mereka akan kembali bertemu? Dikala ada yang mempertemukannya. Ketika mereka ingin menguburkan Nabi SAW, mereka tidak tahu. Maka mereka pun berpendapat. Maka keluarlah yang namanya ijtihad. Mereka pun berpendapat. Yang satu mengatakan di sini, yang satu mengatakan di sini, Nabi akan kita kuburkan di sini. Yang lain mengatakan Nabi akan kita kuburkan di sini. Tiba-tiba datang Abu Bakar menyampaikan hadis Nabi. Dikala Abu Bakar mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad," maka di saat itulah para ulama mereka semuanya bersama, atau sahabat mereka semuanya bersama dan kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya ikhwatul Islam, tidak ada orang yang sengaja ingin berbeda, tidak. Semua mereka pasti merujuk kepada yang sama, tapi cara pengambilannya, cara istinbatnya, cara ijtihadnya itu yang menyebabkan mereka berbeda, terutama ulama-ulama yang kita kenal. Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah Nabi meninggal kecuali akan dikuburkan di mana Nabi meninggal, maka di saat itulah dipanggil Abu Talha yang menggali perkuburan Nabi. Kemudian diangkat jasad Nabi SAW. Kemudian digali perkuburan Nabi SAW di bawahnya, dan dibuat lahat untuk perkuburan Nabi. Lahat itu artinya ikhwatul Islam menyimpang. Lahat itu artinya menyimpang. Makanya ada istilah di dalam agama Islam terkenal dengan istilah mulhid. Innal ladzina yulhidun, sesungguhnya mereka-mereka yang mulhid, artinya mereka yang menyimpang. Ateis disebut dengan mulhid bahasa Arabnya. Mereka menyimpang dari fitrah yang sesungguhnya. Lahat diambil dari kalimat yang sama. Lahat itu artinya menyimpang. Karena digali perkuburan sedikit ada disimpangkan sedikit, makanya disebut dengan lahat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan al-lahdu lana. Lahat itu untuk kita kaum muslimin. Wasyaqqu li ghairina. Sedangkan syaqqun itu di tengahnya. Ketika ada digali perkuburan, kemudian digali lagi di bagian tengah kecil, maka itu disebut dengan syaqqun. Nabi mengatakan syaqqun untuk bukan selain kaum muslimin, hukum asalnya. Sedangkan untuk kaum muslimin lahdun. Dan Nabi ingin setiap kaum muslimin harus berbeza dengan umat-umat yang lainnya, kecuali kalau di sana ada masalah. Seperti misalnya tanahnya banyak air atau sulit, itu baru boleh diberikan syaqqun, tapi hukum asalnya adalah lahdun. Maka itulah di antara pesan Nabi SAW. Kemudian Abu Talha pun menggali perkuburan Rasulullah SAW. Farafa'u firasha Rasulullah SAW alladhi tuwfiya alaihi. Kemudian diangkat kasur Nabi atau tempat Nabi SAW terbujur kaku di atasnya. Fahafarulah. Kemudian mereka pun menggali perkuburan Nabi SAW. Thumma dufina SAW wasatal laili min lailatil arbi'ah. Kemudian riwayat ini menyebutkan setelahnya Nabi pun dikuburkan untuk selama-lamanya di pertengahan malam Rabu. Artinya di malam Rabu, pertengahan malam, di saat itulah kurang lebih jam 11 malam Nabi SAW dikuburkan dan dikebumikan, dan Nabi berpisah dengan dunia untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pembahasan ini kembali akan kita lanjutkan keesokan hari, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk selalu ingin lebih dekat dengan baginda Nabi yang mulia. Dekat dengan Nabi artinya kita harus dekat dengan sejarah Nabi SAW dan mengetahui bagaimana sisi kehidupan Rasulullah dan perjuangan Rasul kita yang mulia SAW. Dan selalu kita menyebutkan perkataan para ulama, mereka yang cinta kepada Nabi-Nya, diukur kecintaan tersebut sesuai dengan kadar pengetahuan mereka tentang Nabi itu sendiri. Kecintaan seorang hamba, seorang umat kepada Nabi-Nya yang menjadi ukuran adalah pengetahuan mereka tentang Nabi itu sendiri. Semakin banyak mereka mengetahui tentang Nabi, maka semakin besar cinta mereka kepada Nabi
dan pada akhirnya semakin sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua bersaksi bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai semua yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan kita bersama berkumpul bersama orang yang kita cintai di dalam surga untuk selama-lamanya, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ketika Anas bin Malik mendengarkan hadis ini, maka dia pun mengatakan, demi Allah, aku bersaksi di hadapan kalian semuanya bahwa aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku pun mencintai Umar, walaupun aku tidak melakukan amalan sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi kita berharap dengan kecintaan kita kepada mereka, kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di dalam surga untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata yang salah, kata yang silap, kata yang kurang berkenan di dalam hati atau kalimat yang salah kami dalam menyampaikannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kelancaran dalam perjalanan, kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah kumpulkan mereka kembali dengan orang-orang yang mereka tinggalkan bersama karib kerabatnya dan keluarganya. Dan semoga kita selalu menjadi hamba yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله